Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anak solihah. Alhamdulillah hari ini kita mulai belajar kembali. Hari ini adalah paket 5 ya Mbak ya, paket 5 untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai teks cerita sejarah. Apa itu teks cerita sejarah dan bagaimana perbedaannya dengan teks-teks lain? Insya Allah akan kita bahas, dan mari kita ulas satu persatu dulu ya, dari mulai pengertiannya terlebih dahulu. Namun sebelumnya ingat, sebelum mulai pelajaran silakan siapkan buku-bukunya dan juga alat tulisnya ya Mbak Solihah. Oke, kita mulai. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian tadi seperti yang udah Ibu sebutkan ya. Apa sih itu teks cerita sejarah? Apakah dia itu sama dengan pelajaran sejarah misalnya seperti itu? Tidak ya Mbak ya. Insya Allah teks cerita sejarah itu tidak hanya menceritakan tentang sejarah kemerdekaan saja misalnya, tidak seperti itu. Oke, kita bahas. Ya, apa itu cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Jadi tidak hanya yang kaitannya dengan sejarah Indonesia ataupun kemerdekaan. Namun ini menceritakan tentang lebih lanjut sih, tentang perjalanan ataupun riwayat hidup sesuatu gitu, sesuatu objek ataupun perjalanan deh Mbak, intinya begitu ya. Jadi tidak hanya tentang sejarah peradaban, sejarah ini, sejarah itu, tidak hanya seperti itu. Jadi lingkupnya itu bukan hanya sejarah, apa sih, sejarah Indonesia tadi yang Ibu sebutkan ya. Jadi jangan karena ini judul materi kita tentang teks cerita sejarah, jangan dikhususkan, jangan dispesifikan menjadi sejarah kemerdekaan ataupun sejarah Indonesia seperti itu ya. Bisa saja cerita sejarahnya ini tentang sejarah sesuatu dari yang asalnya kuno menjadi modern, dari yang asalnya konvensional menjadi lebih berbeda gitu, ataupun yang asalnya itu statis menjadi dinamis. Beda ya dengan teks yang tadi sudah Ibu sebutkan, beda dengan sejarah yang biasa kalian pelajari seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri dari teks sejarah. Teks sejarah. Yang pertama, disajikan secara kronologis ataupun urutan peristiwanya dengan urutan yang benar ya, sistematis, dan urut kejadiannya tuh urut gitu, jadi nggak acak. Ya, kenapa? Karena memang ini kaitannya dengan waktu ya. Kalau sejarah maka tidak boleh waktunya itu acak, misalnya dari tahun 1945 kemudian kembali ke 2000, kemudian kembali lagi ke 2000, kemudian kembali ke 1995. Jadi tidak sistematis seperti itu, maka tidak boleh. Kemudian mohon maaf, bentuk dari teks cerita ulang ini adalah recount, berarti menceritakan ulang sesuatu. Jadi ini teks sejarah ini adalah bagian dari teks cerita ya Mbak ya. Tapi lebih dispesifikan lagi, lebih dikhususkan lagi. Kemudian struktur teksnya, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Strukturnya mirip ya seperti teks teks ulang ataupun cerita ulang ya. Karena memang teks sejarah itu adalah bagian dari teks cerita ulang. Kemudian sering menggunakan konjungsi temporal ataupun konjungsi ataupun kata hubung yang dia itu kaitannya dengan waktu. Kenapa? Karena memang teks ini disajikan secara kronologis, maka kaitannya dengan waktu dari sebuah peristiwa yang terjadi dan isinya bisa berupa fakta. Demikian, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah struktur teks cerita sejarah.
Oke, tadi kan sudah kita bahas ya bahwasannya struktur dari teks cerita sejarah itu sama dengan teks cerita ulang, yaitu ada orientasi, peristiwa, urutan peristiwa, atau yang terakhir yaitu adalah reorientasi. Oke, kita bahas orientasi. Apa itu orientasi? Dari kalimatnya saja sudah kita ketahui ya bahwa orientasi itu adalah kalimat pembuka. Bagian pembuka, yaitu bagian pengenalan. Nah, maka di sini dikenalkan apa yang ingin kita ceritakan sejarahnya, itu di bagian ataupun di paragraf pertama. Yang selanjutnya, urutan peristiwa. Nah, urutan peristiwa ini merupakan jejak ataupun rekaman peristiwa yang sudah terjadi gitu, dan ditulisnya, disampaikannya secara urut dan kronologis. Yang selanjutnya, reorientasi yang biasanya berisi dari si penulis, dan itu isinya merupakan komentar pribadi tentang peristiwa ataupun sejarah yang dia ceritakan. Jadi reorientasi ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa juga tidak, dan itu terserah sesuai dengan kemauan si penulis teks cerita sejarah ini. Oke, selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Apa saja kaidah kebahasaannya? Akan kita bahas satu persatu mulai dari pronomina. Nah, pronomina itu apa, Mbak? Pronomina itu adalah kata ganti. Kata ganti itu misalnya apa? Misalnya itu adalah saya, dia, kamu, mereka, itu adalah kata ganti ya. Jadi kata ganti itu fungsinya untuk mengganti nama. Jadi kalau misalnya Mbak mau nyebutin nih banyak orang, lebih dari satu sudah banyak ya. Jadi Nina dan Ani misalnya, maka kata gantinya apa? Mereka. Tapi kalau cuma Nina saja jadinya dia. Kemudian kenapa gantinya dia? Karena kan ngomongin jarak jauh tuh ya, jadi kan tidak secara langsung. Kalau ngomongin secara langsung maka diganti dengan kamu, itu pronomina. Dan ini biasanya sering digunakan, dan pronomina yang sering digunakan biasanya adalah saya, biasanya ya, pada umumnya ya. Dan boleh nggak Bu nggak ada pronomina? Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah frasa adverbial ataupun kata keterangan yang biasanya dibentuk dari kata sifat. Contohnya apa? Contohnya misalnya sangat bagus, dengan bijak. Nah, kata sifatnya apa? Bagus dan bijak. Nah, frasa itu artinya apa, Mbak? Apa bedanya dengan kata? Maka kalau kata itu cuma satu, tapi frasa itu adalah gabungan dari beberapa kata. Dua kata aja itu udah jadi frasa ya. Jadi bagus, kalau bagus saja kan kata tuh, tapi kalau dibilang sangat bagus itu adalah frasa. Frasa keterangan ataupun frasa adverbial yang dibentuk dari kata sifat. Itu frasa adverbial. Dan yang selanjutnya adalah verba material. Verba material itu apa? Verba itu kata kerja, dan material itu adalah yang kaitannya dengan sesuatu kegiatan. Jadi kata kerja yang contohnya itu ada kegiatannya. Kegiatannya misalnya apa? Menendang. Kok menendang sih contohnya ya? Menendang sih kegiatan itu ya. Memukul, memotong. Itu contohnya kok serem-serem banget sih, Mbak. Tapi itu contoh dari verba material ya. Yang selanjutnya adalah konjungsi temporal ataupun kata sambung ataupun kata hubung waktu ya. Misalnya apa konjungsi temporal yang sering digunakan di teks prosedur deh? Misalnya apa, Mbak? Pertama, kedua, ketiga, seperti itu ya. Itu konjungsi temporal. Bisa juga diganti dengan kata hubung seperti sesudah, sebelum, kemudian, sementara itu. Nah, itu juga termasuk dalam konjungsi temporal. Ingat, konjungsi temporal intinya yang kaitannya dengan waktu.
Oke, kita lanjutkan. Iya, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis dari teks sejarah itu ya. Jadi ada jenis-jenis teks sejarah yang dia itu sifatnya fiksi dan ada yang non fiksi. Apa sih perbedaannya? Mari kita bahas. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah perbedaan sejarah fiksi dan non fiksi, dan yang pertama akan kita bahas adalah apa sih sejarah fiksi itu, Mbak? Nah, sejarah fiksi itu biasanya jalan ceritanya disusun berdasarkan yang ada di dunia ataupun memang ada ya. Dan itu merupakan gambaran kehidupan batin dari seorang tokoh dan diceritakan dengan lebih dalam. Kemudian pengembangan karakter tokohnya tidak sepenuhnya terungkap dan menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Contoh sejarah fiksi itu misalnya menceritakan pengalaman dari ini seseorang yang dia merupakan pahlawan misalnya. Sejarah fiksi itu intinya bukan beneran sejarah, tapi ditulis semacam apa ya Mbak, semacam cerita ulang yang diurutkan berdasarkan waktu gitu loh. Kira-kira ada gambaran nggak Mbak? Intinya beda ya. Nanti deh kita masuk ke contoh. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah perbedaan sejarah fiksi dan non fiksi berdasarkan sejarah non fiksi itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau non fiksi disusun berdasarkan fakta yang memang ada dan sifatnya objektif. Memang sudah ada datanya, memang faktual gitu ya. Kemudian gambaran kehidupan tokoh itu ditulis lebih lengkap dan berdasarkan fakta. Ataupun gambaran dari objeknya itu dituliskan berdasarkan fakta. Jadi tidak hanya tokoh ya. Kalau tokoh ini untuk apa? Misalnya nanti sejarah tentang memang orang gitu ya. Kemudian menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta dan tidak dibuat-buat. Oke, kita masuk ke contoh agar kita bisa lebih paham ya. Ya, contoh dari teks sejarah. Ya, contoh teks cerita sejarah tentang dunia internet. Nah, kalau ini berarti contoh cerita sejarah tentang objek ya. Objeknya apa? Objeknya adalah internet. Nah, diceritakan sejarah dari internet tuh diawali internet tuh merupakan begini dan sejarahnya begini. Nanti lebih dalamnya di bagian peristiwa bagaimana sih internet itu bisa muncul gitu loh. Jadi kalau orientasi itu pengenalan internet itu apa, tapi bagian lebih lanjutnya urutan peristiwa bagaimana internet itu bisa sampai akhirnya sampai pada saat ini gitu. Nah, kalau teks cerita sejarah fiksi biasanya lebih ke cerita ulang yang disampaikan oleh seseorang. Dan teks cerita sejarah ini bisa contohnya seperti ini Mbak, tentang bagaimana sekarang itu perubahan dari belajar teks cerita sejarah tentang munculnya SARS zaman dulu gitu. Bisa nggak Mbak ceritakan sekarang? Ya bisa, menggunakan teks cerita sejarah. Nah, kalau teks cerita sejarah fiksi dia lebih ke itu sih, pengalaman seseorang yang diceritakan oleh orang tersebut juga gitu ya. Oke, kita ini kan bagian orientasi, bagian pengenalan ya. Kita masuk ke bagian berikutnya adalah urutan peristiwa. Nah, diceritakan bahwasannya awalnya tuh ARPANET tuh kan nama internet tuh belum ada ya. Jadi ARPANET, kemudian dia hanya menghubungkan pas itu saja. Kemudian makin lama proyek ini ternyata berkembang pesat menjadi Milnet dan makin berkembang sampai sekarang. Nah, demikian ya materi tentang teks cerita sejarah. Semoga dapat dipahami. Dan teks cerita sejarah itu apakah menceritakan tentang sejarah kemerdekaan saja? Tidak, itu pertanyaan pertama ya.
Kemudian teks cerita sejarah itu ada yang fiksi dan non fiksi, tapi biasanya yang lebih sering dibuat orang itu teks sejarah non fiksi, jadi berdasarkan data fakta ya. Contohnya tadi yang contoh tadi internet, contohnya apalagi misalnya teks cerita sejarah tentang berkembang pasarnya komputer yang dari awalnya itu gede banget sampai sekarang setipis ini. uh, dan bisa nggak sih Bu teks cerita sejarah itu menceritakan tentang autobiografi, ataupun Ana ingin menceritakan sejarah Ana, ya boleh, itu namanya juga bisa teks cerita sejarah tapi untuk apa, autobiografi gitu ya. Jadi teks cerita sejarah ini adalah anakan dari cerita ulang, seperti itu ya Mbak ya. Semoga bisa dipahami. Akhirul kalam ibu ucapkan jazakumullah khairan. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. See you.